Makam berikut, silakan Sidi Musa. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhum fis sabri. Qala sahlun as-sabru intizarul faraji minallahi wa huwa afdalul khidmati wa a'laha. Pandangan para ulama tentang sabar. Fituah ulama tentang sabar. Imam Sahal At-Tusturi mengatakan sabar itu adalah menunggu kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan khidmah yang paling afdol dan khidmah yang paling tinggi. Wa qala ba'duhum as-sabru an tasbira fi sabri ay la tutali'u fihi al-faraja. Qala Allah ta'ala was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladziina shadaqu wa ulaika hum muttaqun. Sebagian dari para ulama menfituahkan sabar itu adalah bahwa kamu sabar di dalam kesabaran, artinya tidak menunggu-nunggu, memperhatikan kapan datangnya kelapangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabirina, orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang sabar di dalam kelapangan dan kesusahan, dan ketika adanya kesusahan. Mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Wa qila likulli syai'in jauharun wa jauharul insani al-aqlu wa jauharul aqli as-sabru. Dan dikatakan bahwa setiap sesuatu memiliki jauhar, inti, dan inti dari manusia itu adalah akalnya, dan inti dari akal itu adalah kesabaran. Fasabru arakun nafsi wabil araki talinu. Maka kesabaran itu adalah arak. Itu apa malah? Kesabaran itu adalah arak. Arkun nafsi, tulangnya jiwa, dan dengan tulang itu dia menjadi lunak. Was-sabru jarun fis sabiri majral anfasi li'annahu yahtaju ila sabri an kulli manhiyin wa makruhin wa mazmumin zahiran wa batinan. Wal ilmu yadullu wa sabru yaqbalu wa la tanfa'u dalalatul ilmi bi ghairi qabulis sabri. Dan sabar itu berlaku di dalam pada orang yang sedang sabar, sebagaimana berjalannya nafas-nafas. Karena sesungguhnya seseorang itu butuh kepada sabar terhadap segala sesuatu yang dilarang dan yang tidak diingini, serta terhadap segala sesuatu yang dicela, baik zahir maupun batin. Ilmu itu memberikan petunjuk, sedangkan sabar itu menerima. Dan petunjuk dari ilmu itu tidak akan bermanfaat tanpa ada penerimaan dari sabar. Wa man kana al-ilmu sa'isahu fi zahiri wal batini la yatimu dzalika lahu illa idza kana sabru mustaqarrahu wa maskanahu. Dan siapapun yang menjadikan ilmu sebagai saisnya, sais itu pedoman, baik di zahir dan batin, maka hal tersebut tidak akan sempurna baginya kecuali apabila sabar menjadi tempat tetapnya dan tempat dia menjadi tenang. Wal ilmu was sabru mutalazimani karruhi wal jasadi la yastaqillu ahaduhuma bidunil akhari wa masdaruhuma al-gharizatu al-aqliyatu mutaqarribani littihadi masdarihima wa bisabri yatahamal alan nafsi. Ilmu dan sabar itu dua hal yang selalu saling membutuhkan, mutalazimani, sesuatu yang selalu berdua, seperti ruh dan tubuh yang tidak bisa dipisahkan salah satu dari keduanya tanpa ada yang lain. Dan sumber keduanya adalah al-gharizah, insting, akliyah, akal, dan keduanya berdekatan karena sama sumbernya. Dan dengan sabar itulah seseorang bisa menanggung jiwanya. Wabil ilmi, dan dengan pengetahuan, ya taraqqa ruh menjadi naik. Wahuma al-barzakh wal furqan bainar ruh wan nafs. Dan keduanya adalah sebagai persinggahan dan pembeda antara ruh dan nafs. Liyastaqirra kullu wahidin minhuma fi mastaqarrihi wa fi dzalika sarihul adli wa sihhatul i'tidali. Supaya masing-masing dari keduanya itu bisa tetap di posisinya, dan dalam hal itulah
adanya kejelasan, keseimbangan, dan benarnya keseimbangan, keadilan dan keseimbangan. Mohon yang coret-coret nih, tolong. Wa binfisali ahadihima anil akhari a'ni al-ilma was-sabra mayyala ahaduhuma 'alal akhari a'ni an-nafsa wa ruha wa bayanu dzalika yadiqu. Dan dengan terpisahnya salah satu dari keduanya, yakni ilmu dan sabar, maka salah satu dari keduanya akan membuat cenderung yang lain, dominan yang lain, yakni nafs dan ruh, akan salah satu keduanya menjadi cenderung. Wa bayanu dzalika yadiqu. Penjelasan tentang hal ini sangat halus, sangat rinci. Wa nahika bi syarfis sabari qauluhu ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ulu ajirin ajarahu bi hisabin wa ajrus sabirin bighairi hisab. Dan perhatikanlah bagaimana kemuliaan sabar dari firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya disempurnakan balasan-balasan terhadap orang yang sabar tanpa ada hisab terlebih dahulu, di mana setiap orang yang diberikan ajir, diberikan pahalanya dengan adanya hisab terlebih dahulu, sedangkan pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab. Wa qala Allah ta'ala li nabiyhi wasbir wa ma sabruka illa billah adofa as-sabra ila nafsihi li syarfi makanihi wa takammala an-ni'matu bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada nabinya, sabarlah kamu dan tidaklah sabarmu itu kecuali dengan Allah. Allah menyandarkan sabarnya itu kepada dia, kepada dirinya, karena mulianya posisinya sabar dan sempurnanya nikmat dengan sempurnanya anugerah dengan kesabaran itu. Ila waqafa rajulun ala shibli faqala ayu sabrin ashaddu ala sabirin faqala as-sabru fillah faqala la faqala as-sabru lillah faqala la faqala as-sabru ma'allah faqala la faghadaba ashibli wa qala waihak ay ayu syai'in huwa faqala ar-rajul as-sabru 'anillah qala fasarakha asy-syibliyu sarkhatan kada an tatlifa ruhuhu. Dikatakan seorang laki-laki berdiri kepada Sibli, di dekat Sibli, lalu dia bertanya, sabar manakah yang paling dahsyat yang paling sulit bagi orang-orang yang sabar? Maka Sibli pun menjawab, sabar fillah. Lalu dia mengatakan tidak. Sibli pun menjawab, sabar karena Allah. Faqala. Lalu laki-laki tersebut juga mengatakan tidak. Lalu Sibli mengatakan, sabar ma'allah, bersama Allah. Maka Sibli mengatakan tidak. Orang itu mengatakan tidak. Lalu Sibli pun marah dan mengatakan, waihak ayu syai'in huwa. Lalu apaan sabar yang paling dahsyat itu? Maka laki-laki itu pun mengatakan, sabar dari Allah. Faqala. Lalu Sibli pun menjadi berteriak dengan teriakan yang hampir saja ruhnya menjadi hilang. Baik. Ya, syukran Sidi Musa. As-sabar, secara harfiah sabar itu teman-teman berarti menahan ya. Lalu beliau menukil di situ kalam Imam Sahal As-Suri, as-sabru intizarul faraj aminallah ya. Sabar itu menunggu kelapangan dari Allah. Wa huwa afdalul khidmah wa alaha. Nah, ini adalah khidmah tertinggi dan yang paling afdal. Lalu beliau mengatakan as-sabru an tasbira fis sabr. Sabar itu engkau menunggu dalam kesabaran. Ay la tutali' fihi al-faraj. Bahkan kamu tidak menunggu kapan sebenarnya terjadi kelapangan. Wah, ini di atas perkataan Sahal ini ya. Jadi kalau Sahal At-Tusturi mengatakan sabar itu menunggu kapan faraj, kalau ini nggak menunggu kapan akan ada jalan keluar. Inilah yang disebut di Quran, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra
wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang benar-benar sabar dalam keadaan baksa, kesusahan, mudarra, kepayahan, wahinal ba's, dan ketika ada masalah, mereka itulah orang-orang yang shadaku, yang benar-benar sidik, ya, yang benar-benar sesuai lahir dan batinnya. Nah, inilah sifat muttaqin, ya. Wa qila likulli syai'in jauhar. Segala sesuatu itu selalu ada jauharnya, ya. Wa jauharul insani al-aqlu. Jauharnya manusia itu akalnya. Wa jauharul aqli as-sabr. Jauharnya akal itu sabar. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, di sini sudah ada dua makom sabar disebutkan oleh Imam As-Surawardi. Satu, sabar menunggu kapan ini berakhir. Jadi antum kalau memikirkan kapan pandemi ini berakhir, berarti tapi bisa sabar gitu ya. Berarti level 1 yang disebutkan oleh Imam Sahal At-Tusturi. Sedangkan yang kedua, nggak usah ditunggu, kita jalani saja ya. Karena ketika orang bersabar, dia sedang bersama Allah. Nah, maka nanti ada di halaman setelahnya, coba kita langsung saja. Di halaman setelah ini ada ayat ya, ayatnya saya sangat suka sekali baca ayat ini. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kamu dan kamu tidaklah mampu sabar kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada kalimat adhafa as-sabra ila nafsihi li syarafi makanihi wa dia nisbatkan sabar kepada dirinya. Jadi Allah itu menyebutkan sabar itu sebagai sifat dirinya, dan orang tidak akan mampu sabar kecuali dia menghabiskan sifatnya lalu memfanakan sifatnya dalam sifat Allah. Itulah sebabnya Allah itu bernama As-Sabur. Ya, Allah itu sangat penyabar. Dan teman-teman, Allah itu sangat penyabar. Setiap hari Allah memberikan nikmat buat hambanya. Setiap hari juga hamba-hamba itu durhaka kepadanya. Jadi sabarnya Allah itu bukan karena ujian, tapi sabarnya Allah, sabar tidak menyiksa hambanya. Ya. Sabar untuk tetap memberi hamba meskipun hamba itu durhaka kepadanya. Itu kesabaran luar biasa. Dia durhaka kepada kita, tapi kita tetap memberi. Dia durhaka kepada kita, tapi kita tetap kemudian memperhatikannya. Nah, ini yang berat ya. Di ayat di atasnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu hanyalah dapat dibalas dengan balasan yang unlimited, tak terhingga ya, bighairi hisab, enggak terhitung lagi. Di bawah ada kisah Al-Imam Shibli. Imam Shibli dites oleh seseorang. Siapa orang ini? Sebenarnya orang itu adalah Al-Hallaj ya. Waqafa rajulun ala Shibli. Jadi siapa? Rajulun itu sebenarnya Al-Hallaj. Apa kata laki-laki ini ngetes Shibli? Ayu sabrin asyaddu ala sabirin. Sabar apa yang paling berat bagi orang yang sabar? Sabar jenis apa gitu? Dijawab oleh beliau, as-sabru fillah. Kayaknya udah benar itu ya. Sabar dalam Allah. Orang itu bilang, belum ya. Faqala as-sabrulillah. Kalau gitu sabar karena Allah dong, lillah. Kata dia, belum nyampe ente gitu. As-sabru ketiga dong. As-sabru ma'allah. Sabar bersama Allah dong kan, innallaha ma'as-sabirin. Tapi orang itu masih mengatakan, la, tidak. Wa ghadiba Shibli wa qala waihaq. Maka Shibli pun sadar dia lagi diuji. Maka dia bilang, payah kamu nih gitu ya. Kamu sedang mengujiku ya, kira-kira begitu. Waihaq ayu syai'in huwa. Terus apa dong? Yang paling berat itu as-sabru anillah. Sabar terhadap Allah ya. Banyak enggak sabar terhadap Allah? Contoh sederhana as-sabru anillah itu ada di bawah ya. Wa indi fi ma'na sabri anillah wajhun likaunihi min asyaddi sabri ala sabirina wajhun ya. Apa itu? Anna sabra anillah ayyakuna fi akhassi maqamil musyahadat. Ini sampai di maqam musyahadah, memandang Allah.
yurji'ul abdu anillah istihya'an wa ijlalan. Hamba kembali kepada Allah dengan penuh rasa malu dan rasa respect, hormat. Wa tantabiku basiratu khajalan wa dhaubanan, ya. Dengan basirahnya penuh dengan rasa segan gitu ya. Wa taghayyabu fi mafawiz istikanatihi wa taghaffihi li ihsasihi bi'azimi amri tajalli wa hadha min asyaddis sabar. Ini sebenarnya yang dia bicarakan sabarnya Nabi. Nabi itu sabar anillah. Teman-teman, Nabi itu mengalami semua pengalaman yang tinggi di sisi Allah. Tidak ada satu maqamat kecuali Nabi melewatinya sehingga sampai ke ujung musyahadah. Tapi Nabi mampu menahan haru biru rasanya dekat dengan Allah. Berbeda dengan yang lain. Ini yang bertanya ini dia tahu sendiri bahwa dia belum sanggup seperti itu. Al-halat itu ketika merasakan Allah itu nyata dalam dirinya, nyata pada dirinya, maka dia mengatakan anal haq, akulah al-haq. Ini berarti dia nggak sabar anillah. Jadi orang yang menguji Syibli ini sendiri, dia pun susah untuk sampai ke maqamat itu. Syibli pun juga mengatakan susah, ya. Inilah yang kemudian membuat baginda Nabi SAW mengatakan syayyabatni hudun wa akhwatuha. Aku beruban karena beberapa ayat ini. Kenapa? Allah mengatakan wastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu, tahanlah kamu, berusahalah kamu menahan ini sebagaimana kamu diperintahkan. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, as-sabru anillah ini kalau boleh kita sebut sabar dari syatahat, sabar dari luapan-luapan kalimah kasmaran kepada Allah. Karena nanti jika dia melafazkan itu, dikhawatirkan terjadi ibarat-ibarat yang disalahpahami oleh banyak orang, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa Imam Syibli kemudian taraha tarhatan? Karena dia menyadari bahwa euforia, kegirangan dalam mendapatkan satu maqamat itu jarang sekali orang bisa menahannya. Teman-teman kalau mengalami suatu pengalaman yang indah, itu kayaknya nggak tahan untuk cerita. Kadang-kadang kita cerita di depan orang, ya. Kadang-kadang kita cerita tidak pada tempatnya, buru-buru gitu. Kadang-kadang kita memaksa guru kita untuk bercerita, padahal kadang-kadang guru kita sedang kelelahan. Kadang-kadang guru-guru kita itu sedang menerima ahwal yang berat juga bagi dirinya. Kadang-kadang dia nggak punya waktu untuk kita. Bahkan dia waktu untuk dirinya pun dia tidak punya. Tapi karena girang-girang kita kemudian curi-curi waktu. Ya itulah as-sabru anillah. Orang nggak sabar karena mendapatkan sesuatu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mirip-mirip orang kasmaran lalu hatinya meluap-luap dan dia tidak sanggup untuk menahan kegirangannya dalam jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti nggak usah jauh-jauh, ya. Orang baru dapat hal sedikit sudah posting di YouTube, sudah posting di Facebook, baru mengalami sedikit sudah kemudian bercerita, ya. Baru dapat nikmat yang zahir sudah cerita di sosial media. Itu nggak siapa-siapa, semua kita mungkin barangkali terkena oleh kesabaran ini. Kalau sabar dari masalah, semua kita sanggup. Sabar dalam menuntut ilmu, mungkin tidak semua juga sanggup, tapi banyak yang sanggup. Sabar dalam kesabaran ini yang berat, yaitu sabar untuk tidak euforia, terlalu girang dan segala macam, ya. Kira-kira itu teman-teman. Nah di belakang itu ada penjelasannya, ada 3 macam kesabaran. Makom sabar, mutasabbir, sabir, sabar, ya. Ini kita bagi, ya. Al-mutasabbir. Jadi sabar itu oleh Imam As-Surawardi disebutkan ada 3, ya. Jadi sabar ada 3 macam. Yang paling bawah disebut mutasabbir.
Mutasabbir. Mutasabbir ini orang yang marratan yasbir wa marratan yajza. Terkadang dia kuat, kadang dia lemah, ya. Nah, ini menjerit. Ada makom kedua. Makom kedua sabir. Sabir ini dia selalu kuat. Tapi sayangnya masih ada syakwa, keluhan. Dia kuat tapi dia ngeluh. Sedangkan yang ketiga, sabar. Kalau sabur hanya Allah. Sabar. Sabar ini siapa orang yang sabar? Man sabruhu, man kana sabru fillah walillah wa billah, ya. Fahadha law waqa'a alayhi jami'ul bala la yajza' wa la yataghayyar min jihatil wujud wa haqiqatan min jihatir rasmi wal khilqah, ya. Orang ini stabil. Dia stabil sekali. Mau apapun terjadi, dia selalu kuat, tidak ada keluhan, ya. Dia tidak pernah merasa goyang, ya. Jadi dia subut tetap. Nah, yang pertama ini lillah, ya. Lillah. Kalau kita tulis Arabnya, lillah. Yang kedua itu, dia mengatakan yang pertama fillah. Fillah, yang kedua billah, yang kedua lillah, dan yang ketiga billah. Yang ini billah. Ini pengistilahan aja, bisa jadi istilah ini berbeda masing-masing ulama, ya. Tapi yang paling penting teman-teman adalah istilah ini yang tertinggi, yang sabar, nomor 2 sabir, nomor 3 mutasabbir. Ini sebenarnya hal yang mungkin jarang dibahas banyak orang. Kebanyakan kita sabar itu menahan sakit, gitu ya, menahan kesusahan. Enggak, ternyata sabar itu ada tahapan-tahapannya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada mutasabbir, kadang kuat, kadang lemah. Mutasabbir itu memaksa sabar. Kalau sabir dia kuat, tapi kadang masih ngeluh, ya. Ya mungkin kebanyakan kita nomor pertama, ya. Nomor 2 ini sudah hebat nih, walaupun masih mengeluh. Jadi biasanya orang-orang yang melakukan kebaikan, khidmah, atau bertugas apa saja, ini antara ini nih. Nah, jarang yang sampai ke sabar, yang stabil, tetap, tidak mengeluh. Nah, kalau udah mengeluh kan nanti nyalahin sesuatu, ya. Nanti dia kadang-kadang menyalahkan sesuatu. Nah, keluhan ini membuat tentu kemurnian sabarnya tidak sempurna. Oke, barangkali ini teman-teman, ini mungkin bahan baru yang bisa teman-teman bagikan kalau sharing tentang kesabaran kepada banyak orang, ya. Ada yang belum ditulis di sini, tapi Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Uddatus Sabar, ada macam-macam sabar. Jadi tidak hanya sabar dalam kesusahan, tapi juga ada sabar-sabar yang lain. Ini yang bisa kita tambahkan, ya. Jadi sabar itu tidak hanya dari bala. Kalau sabar dari bala itu paling rendah. Sabar dari bala, kesusahan, kefakiran, ya, fakir, sakit, ini biasa, kata beliau. Tapi ada sabar yang berikut. Yang berat itu adalah sabar dalam ilmu. Jadi orang kalau nggak sabar belajar, ya nggak jadi-jadi ilmunya. Nggak sabar duduk mendengarkan kajian, tidak sabar untuk selalu bolak-balik kepada guru, maka tidak berbuah ilmunya. Jadi orang-orang yang hari ini bisa mengajarkan ilmu, itu adalah dia dulu sabar. Ada orang yang tidak sabar, lalu kemudian
ingin bekerja sebelum ilmunya betul-betul manis. Jadi ilmu itu kan ada tahapan-tahapannya, harus disabar sampai ujung. Kalau sampai ujung, baru kemudian dia sharing ilmunya secara terbuka. Di waktu dia belajar, dia kalaupun mengajar itu belajar mengajar. Jadi dia tidak menjadikan kalau dia ceramah atau mengajar itu sebagai sesuatu tujuan ya. Jadi dia kalau dia dapat undangan ngajar itu cuma usaha saja. Usaha untuk dia memantapkan cara mengajar. Kesabaran orang berilmu ini yang udah berilmu ini susah. Makanya